Halo Sobat Dokfaisa, bertemu kembali dengan saya Dr. Andi Adiwinata. Nah, hari ini kita mau membahas suatu isu ataupun berita yang beredar di masyarakat, yaitu tentang Bupati Sleman yang positif COVID-19 setelah divaksinasi. Nah, di sini kita berusaha untuk memberikan fakta-fakta medis sesuai dengan bukti-bukti agar tidak terjadi kesimpang siuran ataupun terjadi hoaks yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Nanti malah, aduh saya takut divaksin COVID-19, Sinovac. Nanti saya malah jadi kena COVID-19-nya kayak orang tersebut. Nah, di sini kita mau meluruskannya. Nah, jadi di sini kita mencoba untuk membahas tentang beberapa kemungkinan tentang terjadinya dan juga fakta kenapa bisa positif COVID-19 walaupun sudah divaksin. Nah, yang pertama adalah kemungkinan bahwa orang tersebut telah ketika dilakukan vaksinasi telah menjalani masa inkubasi. Nah, apa sih masa inkubasi itu? Jadi teman-teman, ketika teman-teman misalkan nggak harus COVID-19 nih, teman-teman makan makanan yang sudah basi. Di dalamnya kan ada kuman yang berbahaya untuk saluran pencernaan kita. Bukan berarti teman-teman langsung makan menit itu dan kemudian beberapa menit kemudian teman-teman langsung terkena diare. Enggak, teman-teman. Jadi ada fase disebut namanya masa inkubasi. Jadi masa di mana kuman yang jahat tersebut masuk ke dalam tubuh kita, di situ dia bertambah banyak dahulu atau bereplikasi. Ketika sudah banyak, dia baru melakukan gangguan terhadap tubuh kita. Nah, misalkan contohnya menjadi diare. Nah, jadi kemungkinan besar pada orang tersebut adalah ketika disuntikan vaksin COVID-19 ini sudah berada di masa inkubasi tersebut. Yang berarti adalah sebenarnya mungkin virus COVID-19-nya itu sudah ada di dalam tubuhnya. Tapi saat itu masih berkembang biak atau bereplikasi kita sebutnya. Nah, jadi pada saat itu belum menimbulkan gejala. Nah, setelah lewat sekitar 14 hari yang dialami oleh Bapak Bupati tersebut, barulah dia mengeluarkan gejala. Nah, kemudian ketika dilakukan swab, ternyata hasil swabnya positif COVID-19. Itu yang pertama, kemungkinan pertama. Nah, kemudian faktanya adalah, kita harus ingat teman-teman, bahwa vaksin Sinovac itu disuntikan 2 kali. Jadi kita ketika suntik tanggal 1, nanti kita suntik lagi 14 hari kemudian. Yang artinya adalah memang secara standar prosedur operasionalnya bahwa untuk mencapai kekebalan dari perusahaan pabriknya nih, bahwa ternyata harus disuntikan 2 kali di jeda yang 14 hari yang berbeda. Jadi kalau baru suntik sekali ya tentu efektivitasnya lebih rendah dibandingkan kalau misalkan kita sudah vaksin 2 kali, seperti itu. Jadi ingat, pada kasus ini kan baru divaksinnya 1 kali, belum menerima vaksin yang kedua kali. Nah, kemudian adalah yang teman-teman perlu ingat yang ketiga adalah kekebalan tubuh seseorang itu perlu waktu untuk terbentuknya setelah dilakukan vaksinasi. Jadi nggak serta-merta ketika setelah disuntikan vaksin, Anda bebas untuk bergerombol, Anda bebas untuk tidak memakai masker. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena kekebalan tubuh setelah divaksinasi perlu waktu. Ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang 1 bulan dari vaksinasi. Dan lebih bagus lagi sekitar 2 minggu sampai 1 bulan dari vaksinasi dosis kedua untuk mencapai kekebalan efektivitas yang telah dibicarakan dipublikasikan di berbagai hasil penelitian seperti itu. Nah, sekarang alasan yang keempat adalah ingat teman-teman, efektivitas vaksin COVID-19 meskipun yang ada di luar negeri yang katanya mencapai lebih dari 90%, nah itu tidak 100%. Nah, faktanya bahwa vaksin Sinovac ini kita di-approve sekitar di 50% ke atas. Artinya adalah ada sekian persen yang tidak menimbulkan kekebalan. Jadi ingat, vaksin Sinovac ini tidak memberikan kekebalan 100% terhadap Anda untuk memberikan kekebalan terhadap COVID-19 100%. Jadi Anda tetap harus yang namanya menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker, itu tetap harus dilakukan. Seperti itu. Ini hanya mengurangi resiko saja untuk terkena COVID-19. Nah, dan yang terakhir adalah kalau misalkan ada teman-teman yang masih takut, dok, tapi saya beneran takut dok. Saya takut habis divaksin Sinovac, saya beneran kena COVID-19. Karena dari vaksinnya itu dok, virusnya yang ada di dalam vaksinnya itu. Nah teman-teman harus ingat bahwa vaksin Sinovac itu menggunakan virus yang telah diinaktifkan. Atau mungkin bahasa mudahnya adalah virus yang telah dimatikan. Jadi hampir tidak mungkin untuk kemungkinan dari vaksin yang telah dimatikan itu ntar hidup kembali, kemudian bertambah banyak di badan teman-teman setelah disuntikan, kemudian malah teman-teman jadi bergejala dan kena COVID-19. Jadi saya bisa katakan di sini bahwa orang tersebut yang setelah divaksin kemudian terkena COVID-19 bukan efek seperti mutasi ataupun efek vaksin atau virusnya yang
hidup kembali dari vaksin yang telah disuntikan tersebut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman jika menurut Anda informasi ini bermanfaat. Oke, salam sehat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.